Betul. Udah ya. Motifnya udah masuk ya ke kalian? Oke. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami mengambil salah satu paten. Studi kasus yang kami ambil adalah produksi lipase dari beberapa strain Apsidia melalui pemecahan rantai panjang asam karboksilat. Next. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, Raditya, kemudian Aurelia, Nabila, Zahran, Hana Sefira, dan saya sendiri, Hakifista. Selanjutnya, yang akan kami sampaikan adalah latar belakang penemuan ini, lalu tinjauan pustaka, aktivitas lipase, uji coba 1, 2, dan 3 dari patennya, dan hal-hal yang diklaim di dalam paten ini sendiri. Next. Berikut adalah jenis paten yang kami ambil dengan inventorsnya adalah Nicholas Melakors dan kawan-kawan. Jadi di sini ada jenis patennya itu paten proses, di mana mempatenkan produksi dari lipase dengan dengan terdapat 6 jenis klaim. Next. Jadi latar belakang penemuan ini sendiri adalah di mana lipase adalah enzim yang berfungsi untuk mengkatalisis hidrolisis lemak. Jadi hidrolisis lemak itu apa? Lipase akan memecah ikatan ester antara gliserol dan asam lemak pada molekul gliserida. Ini menghasilkan gliserol dan asam lemak bebas. Lipase diekstraksi dari berbagai jenis tumbuhan seperti biji jarak maupun sumber hewani lain seperti kalau dari sumber hewani itu diambil dari pankreas. Pemecahan gliserida itu ada yang melalui rantai panjang maupun ada yang melalui asam lemak yang memiliki rantai karbon pendek, tapi kebanyakan yang lebih efektif itu pada gliserida pada rantai panjang dinilai lebih efektif, di mana yang memiliki 14 hingga 20 jenis karbon, 20 karbon. Next. Nah, ini adalah summary dari invention paten yang kami sampaikan, di mana proses memproduksi lipase dari jamur Apsidia. Jadi pertama, inti dari rangkuman dari keseluruhan paten ini adalah jamur Apsidia itu diinokulasikan melalui proses di mana enzim yang di jamur Apsidia itu ditumbuhkan di bawah aerobic condition dengan nutrisi tertentu yang akan nanti dijelaskan di uji coba. Lalu tujuan dari paten ini sendiri adalah untuk mendapatkan lipase yang telah murni atau terpurifikasi untuk menghidrolisis gliserida yang nantinya efektif pada asam karboksilat rantai panjang. Selanjutnya, teman saya akan menyampaikan tentang tinjauan pustaka. Baik, perkenalkan kembali saya Nabila Zahran. Di sini saya ingin melanjutkan mengenai tinjauan pustaka. Nah, jadi untuk Apsidia butleri ini atau saat ini itu dikenal sebagai Gonglonera butleri merupakan suatu spesies heterotalik yang saat ini dipindahkan ke genus Gonglonera.
Dan pada penelitian kali ini dari berbagai strain Absidia yang diuji seperti Absidia butleri, Absidia Clindrospora rhizomorpha, dan juga Absidia brachysleana, strain yang lebih disukai adalah Absidia butleri yang diisolasi dari tanah. Nah, strain ini disimpan di Northern Utilization Research Branch, Agricultural Research Service, dan juga telah diberikan nomor identifikasi NRRL 3521. Nah, kemudian untuk Absidia butleri dengan nomor identifikasi yang telah saya sebutkan sebelumnya, itu juga disukai, tetapi untuk mutan alami dan juga mutan buatan seperti mutan yang diperoleh dari teknik iradiasi sinar X ataupun ultraviolet juga dapat digunakan. Bisa next. Nah, untuk strain-strain yang digunakan dalam penemuan ini itu dipelihara dalam media agar strain dan untuk mediumnya itu harus mengandung sumber karbohidrat, nitrogen, dan juga garam organik. Dan juga untuk penelitian kali ini dia itu menyarankan untuk media tersebut mengandung jagung giling yang digunakan sebagai sebagian sumber dari karbohidrat, nitrogen, dan juga garam organik. Serta disarankan pula untuk medium tersebut mengandung amilase bakteri yang digunakan untuk pencarian karbohidrat. Nah, kemudian untuk pertumbuhannya sendiri, strain Absidia ini ditumbuhkan dalam kondisi yang terendam selama 3 hingga 7 hari pada suhu sekitar 25 sampai 40 derajat Celcius. Nah, mengapa harus pada range suhu tersebut? Karena semisal jika suhunya itu suhu yang digunakan itu pada suhu di bawah 25 derajat Celcius, hasil enzim yang diinginkan itu terlalu rendah. Sedangkan kalau misalnya lebih tinggi dari 40 derajat Celcius, enzim tersebut itu malah tidak aktif. Nah, kemudian dalam paten ini juga menyarankan untuk suhu pertumbuhan itu pada suhu 32 hingga 37 derajat Celcius dengan untuk pH-nya sendiri 4,8 hingga 8,2. Bisa di next. Nah, jadi untuk hasil yang diinginkan pada penemuan atau penelitian kali ini itu jadi adalah enzim lipase yang terdapat di dalam fermentasi di luar miselium dan juga dapat dibuahkan dalam bentuk cair dengan hanya menyaring si miselium tersebut dan juga mempertahankan filtratnya. Nah, untuk enzim tersebut itu dia dapat dipulihkan dalam bentuk bubuk ataupun filtrat tersebut itu dapat dibekukan dan juga dikeringkan dalam keadaan beku menggunakan teknik pengeringan beku. Oke, bisa next. Nah, terus sebagai alternatif juga untuk filter enzim lipase dari bir fermentasi ini dapat diolah dengan pelarut organik seperti etanol, aseton, ataupun organik lainnya, serta amonium sulfat untuk mengendapkan si enzimnya tersebut. Nah, enzimnya ini tuh setelah diendapkan, kemudian akan dicuci dengan pelarut organik tersebut dan juga dikeringkan dengan vakum pada suhu ruang. Nah, enzim lipase yang telah dihasilkan ini kemudian akan diproses, akan diuji aktivitas si lipolitiknya. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan mengenai aktivitas lipase. Perkenalkan, saya Aurelia Nabila dan saya akan menjelaskan tentang cara menguji aktivitas lipasenya. Untuk mengujinya, kita akan menggunakan metode di mana kita akan membuat campuran reaksi dengan mencampurkan 5 mili emulsi dari 10% asam karboksilat gliserida dalam 10% berat larutan gum arab dan juga 2 mili dari larutan 0,001 molar larutan tris hidroksimetil animumetan HCl pada 8 pH dan juga ada 2 mili dari larutan natrium klorida 3 molar dan 1 mili dari larutan kalsium klorida 0,03 m. Dan juga terakhir, bahannya terakhir adalah 5 mili dari air suling. Nah, larutan ini kemudian disesuaikan pada pH 8 pH dengan menambahkan natrium hidroksida 0,02 molar. Dan apabila sampelnya bubuk, ia akan dilarutkan terlebih dahulu dalam 0,01 molar buffer trisidroksimetil animumetan HCl berair pada juga pH 0,8. Kemudian campuran ini akan ditempatkan pada sumber reaksi. Boleh next. Nah, untuk menguji enzim
enzimnya, pertama kita akan memasukkan 2 mili sampel enzim cair ke dalam campuran reaksi, dan campuran reaksi enzim itu kemudian akan dipertahankan pada suhu 35 derajat Celcius selama 3 atau 4 menit. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, bahwa untuk memastikan bahwa enzim itu tidak akan rusak dan tetap ada. Lalu, langkah berikutnya adalah menghitung jumlah total 0,202 molar aqueous natrium hidroksida NCair yang ditambahkan. Karena, natrium hidroksida NCair yang ini ditambahkan untuk menjaga bahwa pH si campuran reaksi dan enzim ini tetap pada 8 pH. Kemudian kita akan menghitung fase lipase dengan rumus Likod, di mana kita akan mengalihkan volume natrium hidroksida dalam satuan mililiter, dikalikan dengan angka 1.200 dan dibagi dengan waktu berupa dalam satuan detik. Next. Lalu aktivitas enzim kemudian dinyatakan dalam unit lipase per mili sampel cair atau per miligram sampel kering. Unit lipase didefinisikan sebagai jumlah enzim yang diperlukan untuk menghasilkan 1 mikromol asam karboksilat per menit dalam kondisi yang ditentukan. Natrium hidroksida menetralkan asam karboksilat yang dihasilkan merupakan ukuran produksi asam karboksilat tersebut. Aktivitas lipase terhadap gliserida asam karboksilat rantai pendek diukur menggunakan tributin sebagai substrat. Substrat ini mengandung 4 atom karbon dalam rantai asam karboksilatnya, dan aktivitas lipase terhadap gliserida asam karboksilat rantai panjang diukur menggunakan minyak mentega, sekitar 14 hingga 20 atom karbon dalam konstituen rantai asam karboksilat utamanya, dan minyak zaitun yaitu sekitar 18 atom karbon dalam konstituen rantai asam karboksilat utamanya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang hasil aktivitas lipase oleh teman saya. Baik, perkenalkan nama saya Ana Sefira Wahyu. Saya akan menjelaskan beberapa uji coba yang akan dilakukan. Pertama, uji aktivitas lipase dari Absidia dengan yang lain, yaitu stepsin. Di sini next ada terbagi jadi beberapa bagian, ada alat dan bahan, metode dan hasilnya. Di awal ini dilakukan kultur Absidia akan dipindahkan ke dalam Erlenmeyer 1 liter dengan kondisi pH 6,4. Kemudian masing-masing akan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer tersebut yang mengandung beberapa medium, di mana medium steril yang digunakan itu terdapat 3,2 gram dextrose monohydrate. Terus di sana juga ada 5 gram jagung giling, kemudian ada 2,9 gram pepton, 252 mg monosodium fosfat, kemudian 412 mg disodium, 40 mg bakteri, dan 100 mg air. Semuanya akan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian dilakukan inokulasi tersebut di dalam motion shaker dengan 2 inci dengan kecepatan 228 dalam waktu selama 6 hari, dan suhunya itu dijaga tetap dalam kondisi 33 derajat Celcius. Kemudian hasil fermentasi ini akan dilakukan filter dari miseliumnya, dan selanjutnya akan dihitung aktivitas enzim lipase dari enzim yang telah diproduksi masing-masing, diperiksa menggunakan beberapa substrat. Next. Aktivitas enzim tersebut akan dihitung menggunakan 3 substrat, yaitu tributrin, kemudian butter oil, dan olive oil. Berdasarkan tabel 1 ini kita dapat melihat bahwa aktivitas lipase yang dihasilkan memiliki rantai asam karboksilat yang lebih panjang dari uji coba yang pertama ini, sehingga ini dapat digunakan menjadi komposisi deterjen ataupun dalam obat-obatan dalam bentuk krim. Selanjutnya di uji coba yang kedua, uji coba aktivitas lipase dari Absidia juga, tapi menghasilkan hasil yang sedikit berbeda, di mana di sini juga menggunakan pH yang berbeda dan suhu yang berbeda juga. Dilakukan dengan kultur Absidia, dipindahkan ke dalam Erlenmeyer ukuran 1 liter, kemudian masing-masing dimasukkan medium steril, antara lain ada 100 pound dextrin, kemudian di sini juga menggunakan soy meal,
Selanjutnya ada 25 pounds kalsium karbonat, dan sama seperti yang di uji coba 1 menggunakan 32 gram dextrose monohydrate, dan di sini juga menggunakan 31,16 gram zinc sulfat, dan air yang digunakan pada uji coba yang kedua ini cukup lebih banyak daripada uji coba yang pertama, yaitu 300 galon air atau setara dengan 1.135 liter, 62 liter. Nah, di sini cukup berbeda dengan uji yang pertama, di mana dia kulturnya diinkubasi selama 6 hari pada pH 8,1 dan suhunya itu akan tetap dipertahankan tetap berada di 32 derajat Celcius. Selanjutnya, hasil fermentasi tersebut difiltrasi dari miseliumnya, dan akhirnya akan diuji aktivitas enzim lipase dari masing-masing kultur, diperiksa diuji coba dengan beberapa substrat yang digunakan antara lain substrat yang digunakan masih sama, ada tributrin, butter oil, olive oil, dan dari hasil uji coba beberapa substrat ini berdasarkan tabel 2, aktivitas lipase yang dihasilkan memiliki hasil yang berbeda, dan aktivitas lipase menggunakan substrat butter oil memiliki aktivitas yang paling tinggi daripada substrat yang lainnya, yaitu jumlahnya 0,357. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, perkenalkan, nama saya Raditya Denis Nugroho Gunawan. Kali ini saya akan menjelaskan uji coba ketiga yang dilakukan untuk melihat kandungan lipase dari Apsidia cylindrospora varian Rhizomorpha NRRL2815 dan Apsidia blackesliana NRRL1305. Untuk alat dan bahan yang digunakan meliputi Erlenmeyer 1 liter, motion shaker, serta medium steril yang mengandung 3,2 gram dextrose monohydrate, 5 gram ground corn, 1 gram cottonseed flour, 1 gram meat meal, 252 gram monosodium, 252 mg monosodium fosfat, 412 mg disodium fosfat, 40 mg bakterial amilase, dan 100 ml air. Untuk metodenya, 2 strain meliputi Apsidia cylindrospora varian Rhizomorpha NRRL2815 dan Apsidia blackesliana NRRL1305 dimasukkan masing-masing dalam Erlenmeyer yang mengandung medium. Erlenmeyer tersebut diinokulasi diletakkan dalam motion shaker dengan 2 inch stroke 228 stroke per menit selama 6 hari pada 33 derajat Celcius. Hasil fermentasi kemudian difilter dari miseliumnya. Aktivitas enzim lipase dari enzim yang diproduksi masing-masing kultur diperiksa menggunakan beberapa substrat. Dengan hasil berdasarkan data di atas didapatkan bahwa lipase activity yang didapat dari Apsidia cylindrospora varian Rhizomorpha NRRL2815 bervariasi pada berbagai substrat dengan lipase unit per mililiter terbesar pada butter oil, yaitu sebesar 0,505 lipase unit per mililiter. Sedangkan lipase activity yang didapat dari Apsidia blackesliana NRRL305 juga bervariasi pada berbagai macam substrat. Hanya saja nilai lipase unit per mililiter paling besar terdapat pada olive oil, yaitu sebesar 0,516 lipase unit per mililiter. Variasi lipase activity pada substrat yang berbeda disebabkan karena karakter substrat dan properti enzim. Karakteristik substrat lipase menunjukkan aktivitas yang lebih tinggi pada substrat hidrofobik dengan trigliserida yang rantai panjang. Sedangkan untuk properti enzim, berbagai lipase memiliki afinitas unik terhadap substrat yang dapat menyebabkan variasi dalam aktivitasnya. Berikutnya, mengenai hal-hal yang diklaim. Yang pertama, suatu proses untuk produksi lipase melibatkan pertumbuhan kultur strain Apsidia di bawah kondisi aerobik, dipilih dari kelas yang terdiri dari Apsidia butleri, Apsidia butleri 352 atau mutannya, Apsidia cylindrospora varian Rhizomorpha, dan Apsidia blackesliana dalam medium yang mengandung nutrisi yang sesuai dan kemudian mendapatkan lipase dari kultur tersebut. Klaim yang kedua, suatu proses menurut klaim 1 di mana strain Apsidia adalah Apsidia butleri. Untuk ketiga, suatu proses menurut klaim 1 di mana strain Apsidia adalah Apsidia butleri NRRL3521 atau mutannya.
Yang keempat, suatu proses menurut klaim 1 di mana strain Apsidia adalah Apsidia cylindrospora varian Rhizomorpha, dan yang kelima, suatu proses menurut klaim 1 di mana strain Apsidia adalah Apsidia brachysleana. Yang terakhir, enzim lipase yang diproduksi dari proses klaim 1 yang menghidrolisis gliserida asam karboksilat rantai panjang dengan preferensi lebih tinggi dibandingkan gliserida asam karboksilat rantai pendek. Berikut adalah referensi yang kami gunakan, meliputi dari berbagai jurnal serta paten. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya.